Shalom sahabat Petki, senang lagi bisa jumpa dengan kalian dan seperti kalian ketahui bersama bahwa saat ini kita lagi punya event besar nih dari DPP Petki, yaitu Lomba Karya Cipta Petki. Nah, untuk tahu jelasnya silakan kunjungin channel YouTube-nya DPP Petki dan cari deh konten tentang Lomba Karya Cipta Petki. Jangan lupa di-subscribe ya. Oh iya, dan selama sosialisasi ini, udah banyak banget loh yang daftar untuk ngikutin lomba ini. Makanya kalian juga harus ikut. Dan tenang aja, Lomba Karya Ciptanya ditunggu sampai 31 Oktober 2021. Nah, selama sosialisasi tentang Lomba Karya Cipta ini, banyak banget pertanyaan yang masuk nih ke panitia dan juga ke sekretariat DPP Petki. Di kesempatan kali ini, saatnya question and answer. Jadi kita udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang masuk dan kita jadikan ke beberapa pertanyaan utama dan akan dijawab oleh pengurus DPP Petki dan juga panitia. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Aku mau nanya, nih mewakili beberapa teman juga bertanya, kalau misalnya kita mau daftar lomba, apakah harus jadi anggota Petki dulu baru bisa daftar? Jawabannya gimana nih buat panitia? Ya, saya yang jawab ya. Oke, silakan. Yang pasti dia nggak perlu jadi anggota. Nah, tapi satu juga yang pasti bahwa dia harus tunanetra Kristiani. Nah, itu aja deh jawabannya. Jadi syarat utamanya harus tunanetra Kristiani ya? Iya, benar. Ada pertanyaan lagi nggak nih tentang pendaftaran ini? Ada sih Kak. Aku juga mau nanya soal pendaftaran nih. Kebetulan saya juga udah terdaftar di daerah. Apakah saya harus mendaftar lagi nih untuk ke pusat gitu? Maksudnya daftar ini ya di link yang ada di deskripsi YouTube-nya konten ini ya? Iya. Oke. Mungkin dari DPP Petki, dari mewakili pengurus DPP Petki ya, di sini ada Bapak Tribagio sebagai Sekjen DPP Petki. Bisa bantu jawab, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu-ragu, perlu konfirmasi. Jadi perlu memastikan dulu data yang sudah dikirim ke DPD itu sudah terkirim belum ke DPP. Kalau memang teman-teman belum tahu, boleh tanya nanti kepada nomor sekretariat lewat WA atau kepada Bang Anis. Nanti di akhir nomor teleponnya akan dicantumkan. Tapi tolong pastikan bahwa pendaftaran itu sebagai persyaratannya adalah ada biodata dan ada KTP yang harus dilengkap atau dilampirkan. Nah, tadi yang ditanyakan ketika perlu nggak mengisi database? Perlu, karena database ini sekaligus event Lomba Karya Cipta ini DPP Petki punya komitmen dan punya katakanlah harapan besar supaya tahu bahwa tunanetra Kristiani di Indonesia itu ada berapa, dan termasuk mengidentifikasi ketika nanti ada event-event besar dan dituangkan dalam bentuk program supaya DPP Petki tahu kira-kira harapan teman-teman program-program apa yang bisa dituangkan dalam bentuk program kerja baik di DPP maupun di DPD, termasuk di DPC. Nah itu, jadi teman-teman perlu mengisi link database. Kalau teman-teman kesulitan, bisa menghubungi sekretariat atau nomor teleponnya Bang Anis. Silakan Bang Anis, nomor teleponnya. Oke, teman-teman bisa menghubungi saya di 0821 4493 2112. Sekali lagi ya, di 0821 4493 2112. Nah, termasuk betul ya, teman-teman, termasuk ketika teman-teman kesulitan mengisi link, nanti bisa kontak ke sekretariat atau ke nomor Bang Anis tadi, akan dibantu untuk mengisikan linknya. Oke. Begitu, Cynthia. Terus kalau misalnya ada temen gitu yang lupa gitu, Kak, dia udah daftar atau belumnya dia belum lupa gitu. Jadi kita cara ngeceknya itu gimana gitu, Kak? Nah, siapa nih yang mau jawab? Maksudnya mungkin dia nggak inget ya, dia udah pernah daftar atau udah pernah isi database apa belum? Iya gitu. Nah, mungkin
Kak Leni bisa jawab? Atau siapa nih yang mau jawab dari panitia? Untuk memastikan bahwa sudah daftar atau belum, nanti teman-teman juga bisa menghubungi langsung ke nomor sekretariat atau langsung ke nomor saya yang tadi ya di Oh, iya. 082144921112. Nanti kita bantu ngecek gitu. Oke, oke. Nggak usah perlu mengirimkan bukti atau apa gitu. Oh ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke. Wah, dicatat ya teman-teman, nomornya Bang Anis tadi. Dicatat, disimpan supaya kalau mau nanya-nanya bisa langsung juga ke nomor itu. Oh ya teman-teman, saat ini saya mau nginformasiin juga bahwa nomor sekretariat yang lama udah diganti. Sekarang nomornya lebih cantik loh. Catat ya, 0813 2-nya 4 kali 1898. Sekali lagi, 0813 2-nya 4 kali 1898. Lebih gampang diingat dong tentunya. Nah, masih ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira? Nah, ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ada yang nanya sama saya, itu dia mau ikut lomba, tapi cara daftarnya dia belum tahu, itu kira-kira gimana ya, Kak? Nah, panitia siapa nih yang mau jawab? Oke, baik. Buat teman-teman yang pengen ikut lomba, yang pertama itu setiap karya yang dikirimkan itu harus mencantumkan nama lengkap, alamat email, alamat domisili, nomor HP yang aktif, dan melampirkan fotokopi atau scan atau foto identitas seperti KTP, KTM, atau sejenisnya. Nah, kemudian karya dikirim dengan format nama peserta, garis datar bawah, jenis lomba. Contohnya Yohanes, kemudian datar bawah himne Petki. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ada karya berupa soft file dikirim ke email dpp.petki@gmail.com atau nomor WhatsApp sekretariat. Tadi udah dibilang sama Kak Cynthia, ada nomor baru di 0813 24 kali 1898. Dicatat ya, sekali lagi aku baca nih. 0813 2222 1898. Dan hard file atau print out atau tulisan braille itu dapat dikirim ke alamat Jalan Sadakeling nomor 14 Bandung 40262. Nah, kemudian setiap karya dikirimkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman juga harus pastikan ya udah mengisi formulir. Kira-kira seperti Nah, itu. pastikan juga, Sin, karena kemarin ada pertanyaan, ketika teman-teman mungkin tidak punya email, yang penting adalah punya nomor handphone yang bisa dihubungi. Karena tadi disebutkan alamat email ya, alamat email si pengirim. Jadi kalau punya itu dicantumkan, tapi kalau tidak punya, yang penting adalah nomor telepon yang aktif. Jangan sampai mencantumkan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Sehingga nanti kalau ada kekurangan data atau mungkin panitia akan menghubungi itu kesulitan. Demikian. Oke, terima kasih Kak semuanya. Nah, kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada. Apa tuh? Oh iya, aku dengar katanya kalau ikut lomba nanti bakal dapat hadiah belasan juta. Katanya sih kira-kira 15 jutaan gitu kalau nggak salah dengar ya. Itu kira-kira benar nggak sih? Hoax atau enggak sih, Kak? Nah, gimana nih panitia? Coba dijawab. Jangan sampai dikira cuma hoax doang loh atau PHP doang. Enggak, Tia, itu enggak hoax. Itu beneran itu. Jadi kemarin kita sempat bikin pertemuan dengan ketua umum kita tuh. Katanya bilangnya 15 juta kemungkinan sedang diusahakan lagi untuk lebih dari itu. Jadi hadiahnya nggak berupa uang aja, tapi juga akan ada gift nanti buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang ikut jangan khawatir, pasti semuanya akan seneng dan happy gitu. Betul. Mantap. Mantap. Jadi Mantap.
Betul. Jadi mungkin tidak hanya 15 juta. Ketua umum sedang mengusahakan lebih dari itu. Itu dari sisi apresiasi dana. Lalu yang kedua, gift. Tadi Leni sudah nyinggung. Apresiasinya akan ditambah mungkin ya gift-nya dalam bentuk apa, barang atau dalam bentuk dari sponsor atau dari donatur tertentu, nanti kita akan upayakan. Nah, terus yang ketiga, sebagai tanda bukti kita akan menerbitkan juga sertifikat, semacam sertifikat gitu ya, semacam plakat atau mungkin semacam piagam, sehingga teman-teman punya kebanggaan bahwa 4 jenis yang teman-teman ikuti itu kita dari DPP ya itu menerbitkan ya tadi semacam sertifikat atau semacam ya plakat atau mungkin juga semacam inilah yang tanda bukti yang bisa disimpan oleh teman-teman, semacam sertifikat gitu. Jadi ingat ya, jenis lombanya ada 4, ya teman-teman bisa mengikuti keempat-empatnya, tetapi satu orang hanya bisa mengirimkan 1 naskah. Bisa 1 atau 2 naskah yang dikirimkan untuk tiap 1 orang, atau keempat-empatnya juga boleh. Jadi jangan khawatir, DPP Petki akan berusaha yang terbaik untuk kita semua. Apalagi ini untuk kepentingan organisasi ya, ada lomba Mars, himne, ada lomba lagu rohani, ada juga dalam bentuk lomba yang karyanya adalah bentuk tulisan. Begitu, Sin. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Atau itu sudah mencakup semua pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke panitia dan sekretariat? Oh ya, supaya nggak lupa ya, yang penting teman-teman kirim dulu naskahnya. Kalau ada kesulitan atau ada hal-hal yang mungkin kelengkapan data, kelengkapan administrasi, panitia akan membantu. Silahkan hubungi sekretariat, silahkan hubungi nomor Bang Anis tadi. Pokoknya teman-teman berkarya dulu, kirimkan, nanti kelengkapan sebagai tanda bukti keabsahan. Kenapa administrasi itu menjadi penting? Karena ini menyangkut hak cipta, menyangkut nanti legal formal ketika ada apa-apa, sehingga pihak lain itu tidak bisa mengklaim. Menjadi penting teman-teman melengkapi administrasi. Tapi panitia tidak akan mempersulit, panitia akan membantu. Begitu ya, Len ya? Betul, setuju. Keren, cakep bener-beneran nih. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan event yang sangat asik ini, cakep banget eventnya. Kalian harus ikut dan juga kalian harus bagikan potensi kalian bisa jadi berkat bagi orang lain lewat lomba karya cipta ini. So masih ditunggu ya teman-teman, buruan, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya kalian harus ikut. Gimana teman-teman yang lain, setuju kan? Kalau setuju. Kita harus setuju banget. Ya, semuanya harus diramein ya. Harus dong. Setuju banget, harus lah. Betul. So, kita panitia dan juga pengurus DPP Petki sangat mengharapkan partisipasi dari teman-teman. Selain kalian menyalurkan bakat, kalian juga berbagi menjadi saksi atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Betul. So, masih ditunggu. Semoga edisi question and answer pada saat ini cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih jadi ganjalan buat kalian. Tapi kalau memang masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi nomor sekretariat atau nomornya Bang Anis. Jangan lupa disimpan ya. Terima kasih. Selamat berkarya. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Yes, mantap. Mantap.